Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Fitra Ramadianti dari kelas B1 PGSD 2019. NIM 19060367. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran model PBL. Yang saya ambil itu kelas 4 semester 2 materi pecahan. Standar kompetensinya 6. Menggunakan pecahan dalam penyelesaian masalah. Yang kompetensi dasarnya 6.3 yaitu menjumlahkan pecahan. Indikatornya mengenal konsep penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut, menentukan hasil penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut. Tujuan pembelajarannya yaitu yang A. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menemukan cara menjumlahkan pecahan berbeda penyebut. Yang B. Secara kelompok dan individu, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut. Penerapan model PBL pada pembelajaran matematika SD. Di sini ada materi pembelajarannya yang akan saya jelaskan. Di sini ada materi pembelajaran. Yang A. Mengenal pecahan. Contohnya 1/2. Ada sebuah lingkaran yang dibagi 2, lalu yang satunya dibagikan. Jadi ada 1/2. Yang B mengenal istilah pembilang dan penyebut. Ini contohnya ada 1/2. Nah, yang dikatakan pembilang itu dia yang posisinya berada di atas, sedangkan penyebut itu adalah posisinya ada di bawah. Contoh lagi 3/4. Yang manakah yang penyebut? Yang penyebut itu yang ini disebut penyebut. Dan yang angka 3 ini adalah pembilang. Yang ketiga, yang C-nya ada pecahan senilai. Satu buah lingkaran dibagi 2 jadi 1/2. Itu lagi ada satu lingkaran dibagi 4 sama rata jadi 1/4. 1/4, 1/2, 1/4 dan 4/8 sama dengan pecahan yang memiliki nilai sama, disebut pecahan ekivalen. Yang D-nya penjumlahan dua pecahan penyebut yang sama. Kalau pecahan penyebut sama itu berarti tidak usah disamakan penyebutnya, kita langsung hitung saja. 3 ditambah 4 yaitu 7. Karena penyebutnya sama, jadi kita tetap tulis di sini angka 2, jadi 7/2. Seperti itu. Dan untuk sumber pelajarannya, buku guru dan buku siswa kurikulum 2013. Model pembelajarannya, model pembelajaran PBL. Sebenarnya metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Media pembelajarannya buku, pulpen, atau pensil. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pendahuluan 1. Orientasi siswa pada situasi masalah. Yang pertamanya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Yang kedua, apersepsi, yaitu melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang pecahan dan lambangnya, istilah pembilang dan penyebut. Jadi kan siswa suka lupa yang mana itu penyebut, yang mana itu pembilang gitu.
pecahan senilai, dan penjumlahan dua pecahan penyebut yang sama. Yang ketiga, memberikan motivasi, yaitu dengan memberikan permasalahan pada siswa. Contoh, ibu punya 2 potong kue yang telah dipotong menjadi 3 dan 4 bagian. Kue-kue ini akan ibu bagikan kepada 3 orang anak. Masing-masing anak mendapatkan 2 potong kue yang berbeda. Berapa bagian kue yang diterima masing-masing anak? Di sini anak diberi kesempatan berpikir sejenak. Kemudian guru menyampaikan pada siswa, ikutilah pembelajaran dengan baik, maka kalian akan dapat menjawab permasalahan tersebut. Yang B, kegiatan intinya. Tahap kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5. Pembelajaran berbasis masalah matematika di siswa. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru melalui lembar kerja siswa. Yang ketiga, permasalahan setara yang akan dibahas siswa dalam kelas. Masing-masing kelompok membahas satu permasalahan dan dimungkinkan satu permasalahan dibahas 2 kelompok. Yang tahap ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang pertama, guru memberi kesempatan luas kepada siswa untuk berpikir dan bertindak menurut cara masing-masing, dan guru berperan sebagai fasilitator. Kedua, guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi serta membantu siswa yang memerlukan. Jadi gurunya berkeliling gitu, mencari apakah ada kelompok yang kesulitan. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertamanya, siswa mempresentasikan hasil pekerjaan atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas. Yang kedua, guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa, yaitu dengan mengacu pada jawaban siswa yang melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang seharusnya. Yang ketiga, mengacu pada penyelesaian jawaban siswa. Guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara penjumlahan 2 pecahan penyebut yang sama. Di bagian penutup, tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara menentukan hasil penjumlahan 2 bilangan berbeda penyebut. Yang kedua, guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan baik. Kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Penerapan model PBL pada pembelajaran siswa matematika SD. Penilaian hasil belajar. A. Penilaian proses dilakukan pada saat siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya dan pada saat siswa presentasi, yaitu keterlibatan dan aktivitas siswa dalam kelompok. Partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Penilaian yang dapat dilakukan, penilaian unjuk kerja, afektif, atau sikap. Contoh teman. Penilaian hasil didasarkan pada hasil kerja siswa seperti penyelesaian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.